Kompas Petang dengan informasi pertama. Saudara, pengemudi ojek online hari ini menggelar demo besar-besaran serentak di sejumlah kota, salah satunya di Jakarta. Pantauan udara menunjukkan unjuk rasa massa pengemudi ojol berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Unjuk rasa pengemudi ojek online ini sudah dilakukan sejak Selasa pagi. Tidak hanya di kawasan Patung Kuda, saudara, unjuk rasa juga dilakukan di depan gedung DPR dan kantor Kementerian Perhubungan. Unjuk rasa massa pengemudi ojol dipicu ketidakpuasan pengemudi soal tingginya potongan tarif dari pengelola aplikasi. Unjuk rasa juga dilakukan pengemudi ojek daring di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka berkonvoi di sepanjang jalan Diponegoro, Medan. Sama seperti rekannya di Jakarta, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta menurunkan biaya potongan aplikasi. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, unjuk rasa dilakukan oleh Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal atau Frontal. Massa pendemo melakukan long march dengan menuntun sepeda motor dan berjalan kaki dari Bundaran Waru menuju Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menuntut penurunan potongan tarif aplikasi 20%. Semestinya potongan untuk transportasi online itu 20%, tapi pada realitanya yang terjadi di lapangan itu 35 sampai 40%, sehingga ini membuat teman-teman driver online merasa keberatan dan merasa dicurangi terhadap yang dilakukan oleh pihak aplikator kepada teman-teman driver online. Di tengah aksi demo pengemudi ojol besar-besaran hari ini, ada sejumlah pengemudi memilih tetap beroperasi. Di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, misalnya, para pengemudi tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka memilih tetap menyalakan aplikasi dan melayani penumpang tanpa menggunakan atribut. Bang, ini kan abang narik nggak pakai atribut nih bang. Ini kenapa bang alasannya bang? Menghargai aja kita kumpul di depan. Ya, kita mendukung semua usaha teman-teman. Moga-moga nggak bakal sia-sia. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran pengemudi ojek online. Puan bilang Komisi 1 yang membidangi komunikasi dan informatika maupun Komisi 5 yang membidangi transportasi terus menindaklanjuti tuntutan dari pengemudi ojek online. Puan juga mengimbau unjuk rasa dapat dilakukan secara tertib. Ya, dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari solusi win-win solution yang terbaik, bahwa bagaimana yang jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah, dan kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari Komisi 5, dari Komisi 11, bahkan Komisi 1 juga akan menindaklanjuti hal tersebut. Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak kita akan tindak-lanjuti sehingga ada win-win solution. Namun kami juga mengimbau kepada para ojol untuk melakukan demo secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Seruan terkait dengan aksi demonstrasi yang akan digelar oleh pengemudi ojek online sudah tersebar sejak hari kemarin, dan hari ini memang sudah dilakukan oleh pengemudi ojek online tidak hanya di Jakarta tetapi juga di sejumlah wilayah di Indonesia untuk menuntut sejumlah hal kepada pihak aplikator. Kini kita pantau situasi terkini demo pengemudi ojek online di kawasan Patung Kuda ataupun Patung Arjuna Wiwaha.
Ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Ganiar Febrian di sana. Abel, selamat petang. Abel, apakah masih bertahan di sana para aksi demonstran khususnya dari ojek online ini? Dan apakah ada situasi arus lalu lintas yang diskenario oleh pihak kepolisian? Ya, selamat sore Dipo dan juga saudara. Untuk saat ini memang dari masa aksi demonstrasi yakni dari ojek online saat ini masih berada di kawasan kantor Kementerian SDM ataupun juga di Patung Kuda Jakarta, dan hingga saat ini tuntutan demi tuntutan masih terus disuarakan. Bahkan sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat ini baru saja ada satu aliansi lagi yang datang untuk menyerukan atau bergabung dengan aliansi-aliansi lain untuk menyerukan tuntutan pada hari ini. Memang untuk masa aksi atau aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para ojek online ini memang sudah dilakukan sejak pukul 11 siang tadi. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda, Dipo dan juga saudara, untuk situasinya saat ini masih terus terlihat bagaimana tuntutan dari para pengemudi ojek online ini masih terus dilakukan. Sejak tadi pukul 11 siang ini sudah dimulai dan hingga saat ini masih terus dilaksanakan. Memang ada sejumlah tuntutan yang diserukan sejak tadi siang, yakni salah satunya atau yang tadi sudah disebutkan adalah terkait dengan pengurangan tarif aplikator yang mencapai 10%. Maksudnya mereka menuntut agar pengurangan tarif aplikator ini mencapai 10% saja. Karena hingga saat ini penerapan atau realisasi yang terjadi adalah tarifnya mencapai 30 hingga 40%. Dan mereka juga menuntut untuk bisa rapat dengan dengar pendapat dengan DPR yang memang akan direalisasikan besok pada Rabu 22 Mei 2025. Mereka juga menuntut Dipo dan juga saudara adanya regulasi untuk mengangkut penumpang dan juga makanan ini bisa disamakan. Kan kalau kita bisa melihat di aplikator, maksudnya di aplikasi begitu ya, ada aplikasi untuk mengangkut penumpang, ada juga untuk mengangkut makanan, dan ini ternyata juga tarifnya berbeda. Salah satu tuntutannya juga tadi sempat disebutkan bahwa untuk regulasi mengangkut penumpang ataupun juga makanan ini juga disamakan. Dan mereka juga menuntut satu lagi adalah perusahaan yang melanggar Permen Hub atau aturan hukum bisa disanksi oleh pemerintah. Saat ini yang sedang dilakukan adalah ada 25 orang yang sedang menemui pihak dari pemerintah. Namun memang tadi tidak terinformasi bahwa mereka akan menemui siapa begitu, tapi yang jelas 25 orang ini mewakili dari aksi demonstrasi yang terjadi pada hari ini. Dan untuk aksi demonstrasi yang terjadi pada hari ini tentu saja ada beberapa rekayasa lalu lintas yang pada akhirnya dilakukan karena ada beberapa jalan yang ditutup di Pojan juga saudara. Akhirnya semua dari jalur yang menuju ke Monas ini dialihkan menuju ke Jalan Sabang, dan memang untuk saat ini jalur Jalan Merdeka Barat ini masih ditutup, dan juga untuk para pengguna jalan ini juga diminta untuk bisa tidak menggunakan jalan Merdeka Barat untuk saat ini hingga nanti proses dari aksi demonstrasi berlangsung ini selesai. Dan hingga saat ini juga masih terlihat adanya dari polisi untuk melakukan pengamanan begitu ya, artinya ini ada dari mobil Brimob ataupun juga pengamanan dari petugas gabungan yang juga berada di setiap titik atau di beberapa titik ini untuk melakukan pengamanan. Sebenarnya hingga saat ini yang kami pantau di sini Dipo dan juga saudara, untuk aksi demonstrasi sebenarnya berjalan sangat tertib ya. Artinya untuk tuntutan terus digaungkan atau terus disuarakan, tetapi memang tidak ada hal-hal yang patut untuk bisa dicurigai ketika aksi demonstrasi ini terus diserukan. Yang memang untuk petugas gabungan ini terus masih menjaga agar tetap kondusif dari aksi demonstrasi yang terjadi atau yang dilakukan pada sore hari ini. Balik ke Anda, Dipo. Oke, masyarakat diimbau untuk menghindari Jalan Medan Merdeka, khususnya di Patung Kuda yang hendak pulang kantor, karena tadi informasi dari Anda ditutup. Tapi apakah aksi demonstrasi ini juga menginginkan pertemuan dengan pemerintah karena berdekatan dengan istana, Abel? Gua udahin sampai sini. Jangan. Kita akan biar tahu informasinya sama-sama. Hidup aja.
Hidup ojol! Hidup ojol! Baik, nampaknya hubungan telekomunikasi kami dengan juru kamera dan juga jurnalis Kompas TV Abel Insani dan Ganiar Febrian terputus. Kami akan lanjutkan informasi selanjutnya, saudara.